Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yudhistia Ajis Tawakal SHMH dari kantor hukum Tawakal Law Firm yang beralamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim, RT 02 RW 01, Tanah Tinggi, Tangerang. Pertama-tama saya akan ucapkan salam penegakan hukum, salam keadilan bersama saya Yudhistia Tawakal, dan juga di sini kami kedatangan yaitu klien saya bernama Bapak Nur Cahyono, dan juga kebetulan di sini ada staf dari Tawakal Law Firm yang bernama Ibu Ananda Latifatul Aini. Jadi di sini kami akan melakukan klarifikasi terkait dugaan PHK sepihak di PT Pratama Abadi Industri yang memang menimpa Bapak Nur Cahyono. Bapak Nur Cahyono ini betul ya bahwa Bapak Nur Cahyono ini bekerja di PT Pratama Abadi Industri. Bapak boleh menceritakan nggak Pak? Bapak bekerja di PT Pratama Abadi Industri ini dari berapa lama? Dari tanggal berapa gitu loh? Sejak kapan? Sejak dari kapan? Tanggal 20 Juli ya. Berapa? 20 Juli 2007. 20 Juli 2007 sampai dengan tanggal 10 kemarin terakhir 10 Juli. 10 pagi Juli 2025. 2025. Berarti Bapak sudah bekerja di perusahaan dari tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan 10 Juli 2025. Ya. Itu kurang lebihnya berapa puluh tahun, Pak? Kurang lebihnya ya 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Bapak boleh nggak Pak sedikit menceritakan kenapa Bapak ini di tanggal 10 Juli ini terakhir bekerja gitu? Saya pada waktu itu pulang pagi. Tanggal 9 Juli pulang pagi. Tanggal 9 Juli masih masuk kerja malam, pulang pagi tanggal 10. Dan atasan saya menginformasikan kepada saya bahwa saya dipanggil pihak personalia. Dan saya pertanyakan kepada atasan saya, ada apa saya dipanggil personalia? Nggak tahu menau, dan tidak ada informasi juga alasan tersebut. Pada pagi itu juga sepulang saya kerja, itu di tanggal 10 ya? Dari tempat kerja, saya langsung menghadap personalia. Personal tersebut saya dihadapkan dengan Bapak yang bernama Ali dan Bapak Popon. Pada waktu itu saya dipertanyakan terkait kasus kurir narkoba di perusahaan PT Pratama Abadi Industri, dan saya divonis kedua personalia tersebut nilai hasil urin saya positif narkoba. Pada waktu itu saya shock, panik karena pulang kerja pagi, keadaan ngantuk, habis begadang di kerja. Saya dipertanyakan oleh dua personalia tersebut yang bernama Bapak Ali dan Bapak Popon. Bertubi-tubi pertanyaan itu dihantarkan kepada saya. Saya tetap tidak mengakui karena saya tidak pernah memakai barang tersebut dan juga tidak pernah tahu barang tersebut sedikit pun. Setelah itu saya menyangkal dong, membantah kalau bisa tes urin kembali secara kekeluargaan PT Pratama Abadi Industri beserta personalia dan dokter di lingkungan tersebut. Tetapi Bapak Ali ini menyatakan tidak bisa. Bapak Ali personalia tidak bisa untuk tes urin di sini lagi. Bapak kalau mau saya antar ke BNN beserta kepolisian dengan catatan nanti urusan Bapak di sana urusan BNN sama Polres. Dan kalau nanti terbukti positif lagi, kata Pak Ali, Bapak tindakannya pidana nanti di sana Pak. Mohon maaf saya potong sedikit Pak ya. Iya. Bahwa pada saat tanggal 10 Juli Bapak dipanggil oleh Bapak Ali dan Popon ini. Iya. Beliau ini selaku personalia. Dan
ketika Bapak ingin melakukan tes urin kembali, Ya. dia akan mencoba untuk, karena Bapak tidak merasa gitu loh, bersalah, ya. Bapak mau mencoba tes urin kembali. Betul. Kemudian Bapak Ali bilang kalau misalnya mau tes urin lagi, ya kan itu di BNN dan juga di kepolisian. Ya, didamping kepolisian. Didampingin kepolisian. Kemudian kalau misalnya seandainya terbukti positif, ya kan itu akan dipidana. Ya. Itu kata siapa? Bapak Ali. Bapak Ali yang Iya, mengatakan iya. seperti itu. Itu Oke. berdampak pidana. Berdampak pidana. Apalagi yang diucapkan oleh Bapak Ali? Nah, setelah itu Bapak Ali saya tepis ya, karena saya tidak merasa memakai narkoba tersebut. Nah, berkas. Pak, saya bilang, demi Allah Pak, saya tidak memakai narkoba. Saya kerja baik-baik di sini Pak, dari awal sampai sekarang Pak. Saya jujur, saya punya keluarga dan saya mohon saya punya sangkutan bank selama 30 tahun. Itu Punya sangkutan bank selama 3 tahun. Dan itu pun baru dibayar 6 bulan atau 7 bulan proses. Saya memohon untuk bekerja kembali dan ingin mentes ulang kembali tes urin secara kekeluargaan PT Pratama Abadi Industri bersama personelnya dan dokter klinik setempat. Karena waktu itu tes urin saya diambil dengan dihadirkan personalia dan atasan saya, session head bersama TU. Tidak ada sama sekali orang dari aparatur semacam BNN atau seorang dari kepolisian, tidak ada. Mohon maaf Pak, sedikit Ya. saya potong untuk lebih jelas dan lebih Ya. detail. Jadi Bapak dites urin itu kapan? Tes urin antara seminggu sebelum saya dipanggil sama personalnya tanggal 10 tersebut. Seminggu sebelum tanggal 10 tersebut. Kira-kira tanggal berapa? Antara 1, 2, 3 mungkin Pak, saya Awal kurang bulan. ingat. Ya. Kurang lebih berarti di antara tanggal 1 sampai tanggal 3 tes Ya, urinnya ya, di kemungkinan bulan situ. Juli 2025. 25. Oke. Pada saat dites urin, di situ yang hadir siapa aja? Dari pihak manajemen? Iya, yang hadir itu para personalia dan section head atasan saya, dan juga TU untuk mengabsen data karyawan. Oke, boleh tahu nggak TU itu atas nama siapa? Yang hadir di situ ada Siapa TU, aja? kemudian ada personalia Ya. dan juga session head. Ya. Betul ya? Betul. Terus TU ini siapa? TU Bernama siapa? Tata usaha bernama Ibu Yani. Ibu Yani. Oke. Itu Ibu Yani sendiri. Ibu Yani sendiri. Dia tugasnya mencatat gitu loh, Catat, siapa aja yang daftar-daftar yang mau dites urin seperti itu. Tidak, maksudnya mendaftar yang sudah tes urin yang akan mendaftarkan tes urin. Oh, pokoknya dia administrasinya lah ya. Ya, yang sudah berarti kan ada datanya sama dia. Oke. Terus kalau untuk personalia siapa aja di situ yang ada? Personalia waktu itu, waktu tes urin saya di toilet tempat kerja rubber proses. Enggak maksud saya Ya. pada saat dites urin tanggal 1 sampai kurang lebih tanggal 3 yang hadir di situ personalia itu Siapa ada siapa aja? Oh, yang hadir di situ personalia bernama Bapak Hakim, Ya. Bapak Andrea, Bapak Ali, dan section head Pak Gandung atasan saya. Atasan saya, oh Bapak Gandung. Oke, baik. Pada saat dites urin, Bapak itu dikawal sama siapa? Kalau pengawalan tidak, cuman dilihat. Maksudnya dilihatkan sama siapa? Teman. Ya di belakang saya waktu tes urin dengan pintu terbuka dilihat sama Pak Hakim, Pak personalia, Hakim. dan Terus? Pak Ali, Oh, Pak personalia. Lia. Jadi pada saat Bapak tes urin, Ya. di situ Bapak didampingin oleh Personalia. Bapak Ali Ya. dan Bapak Hakim. Ya. Gitu. Oke. Terus kemudian hasil dari tes urinnya itu langsung diberitahu atau tidak? Tidak. Tidak, Tidak. langsung tidak Tidak. diberitahu. Oke. Terus kemudian pada saat pemeriksaan tes urin itu dari pihak manajemen melibatkan instansi terkait nggak seperti kayak BNN ataupun kepolisian gitu loh?
Pas apa waktu atau pengambilan- dari internal manajemen aja? pas pengambilan urin? Ya. Tidak, itu personal kerja Perusahaan. saja. Oh personalia, ya, perusahaan. jadi jajaran internal manajemen Ya. aja yang memeriksa ataupun yang mentes urin, Ya, gitu. Ya. Nah, ada nggak dokter di situ yang meriksa? setahu saya tidak. Tidak ada dokter. Tidak. Nah, pertanyaan saya juga di PT Pratama Abadi Industri ini punya klinik nggak? Ada klinik. Ada klinik. Ada klinik. Nah, di klinik ada dokter nggak? Ada dokter. Ada dokter. Tapi pada saat pemeriksaan di situ di tempat itu ada nggak hadir nggak dokter tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Iya, setahu Jadi- saya pas saya di tes urin itu tidak ada. Tidak ada, gitu loh. Oke, berarti yang ada pada saat itu ada Ibu Yani, Ibu Ali, Hakim, Andrea, dan Pak Gandung. Ya, Oke. saya section head. Oke, seperti itu. Nah, kemudian pemberitahuan hasil tes urinnya itu kapan? Jadi jelang seminggu pemberitahuan. Panggil lagi. Ya, Gimana? saya dipanggil Tanggal berapa? tanggal 10 Juli Tanggal 10 Juli. 2025 Oke, itu dipanggil sama siapa? sama personalia yang bernama Bapak Ali dan Popon. Bapak Ali sama Pon. Jadi Bapak hanya bertiga aja atau bagaimana? Saya bertiga di situ. Di dalam kantor umum saya bertiga emang gitu. Karena personalia Pak Ali ini dan Pak Popon menanyakan kepada saya. Tapi di dalam kantor umum itu di lingkungan kerja banyak orang. Oh, banyak saya orang. dihadapkan 2 orang personalia tersebut. Oh, jadi Yang bertanggung jawab. jadi ini berdua Bapak Ali Iya. sama Bapak Popon. Iya. Bapak di depannya, Iya, gitu loh. betul, Pak. Kemudian terus apa saja yang disampaikan oleh Bapak Ali dan Pak Popon? Yang disampaikan, Bapak masih bekerja, masih, saya bilang. Bapak bukannya libur besok. Tidak Pak, saya masih kerja, kan besok hari Kamis. Ya. Nah, betul kata saya. Oh, kira libur panjang. Pasti Bapak kan besok hari Kamis, bukan hari Minggu, kata saya. Karena besok masih kerja. Oh ya udah. Pak, terus terang aja ya, kata personel tersebut. Bapak ini positif narkoba dengan hasil tes urin Maaf Pak, itu yang ngejelasin Minum, Bapak atas nama siapa? atas nama personelia Bapak Ali. Pak Ali. Oh, jadi Bapak Ali Yang menjelaskan bahwa Bapak ini positif Positif. narkoba. Positif narkoba. Oke, terus Nah, saya kaget dong, sok. Pada saat itu pulang pagi, habis bekerja dipanggil dan menghadap personalia bersama Bapak Ali dan Pak Popon. Saya dikatakan itu sok, dan saya benar-benar sok pada saat itu, dan saya tidak mengakui bahwa itu bukan hasil tes saya. Wajar saya tidak mengakui karena saya tidak pernah memakai atau mengetahui barang tersebut sebelumnya. oke, pertanyaan saya, Bapak pernah nggak menggunakan narkoba? pernah. Tidak pernah sama Tidak sekali. pernah sama sekali. Gitu. Oke, terus lanjut. Nah, pada saat itu saya mengklaim dong bahwa saya kalau memang benar positif narkoba, bisa nggak saya tes urin lagi secara kekeluargaan PT Pratama bersama disaksikan personalia dan dokter di sini. Kata Pak Ali, tidak bisa. Bapak harus tes urin kembali di BNN bersama Polres. Tapi saya bisa mengantarkan doang, tanggung jawab Bapak nanti tahu kalau udah urusan BNN ke Polres. Dampaknya apa? Bapak dampaknya nanti pidana kalau hasilnya positif kembali. Begitu kata Pak Ali. Itu kata Pak Ali, Ya. bahwa kalau misalnya dilakukan tes urin lagi dan hasilnya positif, Ya. Bapak Ali menyatakan bahwa nanti Bapak akan dipidana. Ya, Gitu, dipidana gitu loh. Artinya kalau pidana itu berarti ada kurungan dong. Ya, kayak gitu. makanya saya shock, kaget dan Hmm. saya merasa terguncang lagi Ya. jiwa saya, pikiran keluarga juga. Saya saya meminta waktu pada saat itu, Meminta waktu untuk apa? meminta waktu untuk berembuk keluarga atau menghubungi keluarga. Hmm. Dan saya kasih selang 1 hari. Ya. Saya minta kelang 1 hari Pak untuk ngobrol sama keluarga karena saya kena musibah ini. Ya. Tapi mereka tidak bisa. Urusan Bapak sama keluarga apa? Urusan Bapak sama perusahaan. Itu siapa yang bicara? Pak Ali. Ali. Lagi. Bapak urusan sama perusahaan. Hari ini juga Bapak ada urusan perusahaan. Keluarga nggak boleh ikut campur, teman nggak boleh ikut campur, saudara nggak boleh ikut campur. Tuh. Emang Bapak kan dikasih unjuk nih, Ya. apa namanya bahwa Bapak ini positif. Ya. Bapak dikasih unjuk gak sih positifnya itu apa aja? Ataupun Dijelaskan kertas atau tidak, ataupun Pak? ada nggak sih kertas yang memang benar-benar atas nama Pernyataan. Bapak gitu loh, hasil pemeriksaannya positif Positif. narkoba. Pada saat itu saya keadaan maksudnya apa di maksudnya apa kalau di
di cover ya, apa dipertanyakan, Ditekan, apa? ditekan pertanyaan personalia tersebut, 2 orang personalia tersebut. Saya panik dan katanya ini hasil kamu, Pak, hasil kamu ini di kertas ini. Kertas itu agak melipat, cuman saya belum lihat itu hasil tes atau bukan. Bapak positif ini hasilnya dengan tiga keterangan narkoba. Dan saya tidak mengetahui sama sekali itu narkoba hasilnya. Jenis apa karena memang saya tuh belum pernah melakui ataupun memakai narkoba tersebut. Saya kaget. Jadi Bapak dikasih juga kertas seperti ini. Misalnya ini nama Bapak Nur Cahyono misalnya gini. Terus positifnya apa aja gitu, amfetamin, mentamin, THC ataupun morfin. Dikasih tahu seperti ini apa enggak? Tidak dijabarkan. Tidak dijabarkan seperti ini. Karena kertasnya ini positif Pak dengan 3 keterangan. Nggak tahu lah dasar kalau psikologis kedokteran ya. Langsung ditaruh begini. Ini dalam keadaan dilipat. Dalam keadaan ngelipat begini. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Yang saya tahu kayak nama-nama yang mungkin sudah ada nama-nama yang positif sih, itu nama-nama karyawan. Jadi yang ditunjukkan itu adalah rekapan. Kemungkinan, soalnya saya belum baca, belum Iya. lihat. Karena posisi dilipat, terus Bapak ada nama-nama orang lain juga di situ. Kemungkinan. Iya. Kemungkinan apa bagaimana? Ya kemungkinan. Bapak melihat nggak ada nama lain selain Bapak? Kayak daftar-daftar Draft ya? nama draft. Oh, jadi yang gitu. ditunjukkan oleh Bapak Ali itu adalah draft nama-nama yang dinyatakan positif. Setahu saya kayak semacam itu. Bukan, saya nggak dikasih unjuk hasil benar-benar akurat bahwa itu data saya, data pribadi saya, tes urin saya. Pak, tolong baca. Seharusnya begitu. Kalau data hasil saya, dan itu pun pribadi loh Pak ya Pak, pribadi kan. Kalau masalah tes urin itu, dan itu dia nggak ngasih unjuk. Pak, tolong baca. Seharusnya kan di lembar begini, dikasih lembaran, dijabarkan saya membaca. Tapi itu dalam arti dia memberi kertas di tangan dia, di meja dia, dalam keadaan kelengkup begitu. Bapak positif di sini Pak dengan 3 item. Oh, 3 item. Oke, baik. Setelah Bapak dinyatakan positif, terus Bapak Ali, apa yang disampaikan lagi oleh Bapak Ali itu? Yang disampaikan Bapak Ali, saya minta mohon pertama, saya mau bekerja kembali karena saya tidak memakai. Dan terus Bapak Ali itu tidak bisa Pak. Mau mohon gimana juga, Bapak mau demi Allah juga jangan juga suka nyebut nama yang di atas, kata Pak Ali. Saya menyangkal dong, ya namanya saya punya Tuhan, ya punya yang nyiptain saya, wajar saya nyebut nama Allah kata saya. Karena saya emang benar-benar tidak memakai. Kalau saya memakai dalam waktu ibaratnya dari pertama saya awal kerja sampai sekarang, saya nggak bisa bangun dan rezeki saya sama keluarga dimakan istri sama anak. Mau gimana Pak? Saya jujur, saya nggak pakai. Saya mohon, saya ingin bekerja lagi. Dan tolong Pak, saya punya tanggungan bank, baru dibayar 6 bulan atau 7 bulan, sekitar 3 tahun itu Pak jangkanya. Mau bayar pakai apa Pak saya? Oke, terlepas dari hasil yang disampaikan oleh Bapak Ali ini positif, emang apalagi yang disampaikan? Maksud saya surat apalagi yang disampaikan oleh Bapak Ali itu? Berhubung katanya saya terlalu lama. Apa terlalu lama apa tuh? Untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi menerima keputusan yang tidak ada ujungnya mungkin menurut Pak Ali ini. Saya minta sabar Pak. Oke, pada saat Bapak Ali bilang ke Bapak bahwa ini urusan Bapak dengan perusahaan, kan seperti itu ya? Iya. Terus juga Bapak tadi bilang bahwa hanya dikasih surat lipatan hasil Bapak bahwa Bapak ini positif narkoba. Saya tidak diperlihatkan dan itu saya tidak melihat. Oke, terus kemudian surat apa lagi yang disodorkan oleh Bapak Ali? Nah, waktu itu Pak, jangan lama-lama Pak, saya masih banyak ngurusin orang, bukan ngurusin Bapak doang. Nah, saya pada waktu itu, habis gimana lagi Pak, saya mau ngobrol apa lagi Pak, udah Bapak udah sini aja. Sekarang ambil surat-surat, tanda tangin aja Pak. Nah, Pak Popon suruh ambil surat. Oh, jadi Pak Ali nyuruh Pak Popon ambil surat? Pak Popon ambil surat-suratnya. Nah, dikasih di depan saya, dan saya juga kadang-kadang panik.
juga pusing pada saat itu mikir kerjaan. Ada keluarga. tekanan nggak? Ada intimidasi nggak di situ? Ada. Saya merasa ada karena saya dipaksa, bukan dipaksa ya. Hari itu juga harus clear. Hari itu Harus juga clear. harus clear, Ah. harus tanda Tanda tangan. tangan. Tanpa diberikan waktu untuk berbicara ataupun koordinasi dengan keluarga gitu loh. Betul. Jadi harus tanda tangan hari Tanda itu tangan. juga. Hari itu juga Jadi saya tanda tangan. Jadi oke. Jadi Bapak Popon ngambil berkas, apa yang isi Yang- berkas itu? Yang Tidak tahu ditantang sama apa? sekali saya. Sama sekali tidak tahu. membaca, tidak. Gitu. Tidak. Tahu-tahu Bapak tanda tangan aja di Pak, situ. tanda tangan. Pak, tanda tangan. Oh gitu. Ini Pak, nama Bapak sini tanda tangan. Berapa kali tanda tangan di situ? Antara 6 sampai 7 8 lembar. Oh jadi langsung Iya. tanda tangan, tanda tangan, Tanpa betul, baca. tanda tangan gitu loh. Tanpa Tanpa baca baca, Pak. saya. Karena posisinya katanya Pak Ali ya kan banyak lagi urusan Ya, seperti itu. banyak urusan orang lah, bukan urusan Bapak aja. Oh, bukan urusan Bapak aja. Oke. Pada saat Bapak tanda tangan, sudah clear kan semuanya tanda tangan. Clear. Hasil positif, terus juga berkasnya juga sudah Bapak tanda tangan. Betul. Terus setelah itu apa? Nah, setelah itu ya udah Pak, Bapak boleh pulang. Mohon maaf, penangnya saya ambil. Penang itu apa? ID card. ID card ID card diambil. saya diambil. ID card saya diambil. Saya disuruh pulang. Semenjak 10 Juli itu sampai sekarang, saya tidak ada kontak dari pihak perusahaan dan pihak personalia juga pihak manajemen menghubungi saya sampai sekarang. saat ini. Oke, berarti 10 Juli diberitahukan positif, Betul. langsung disuruh tanda tangan yang Keputusan. isinya yang dugaan itu bagi saya itu adalah surat pengunduran diri secara tidak Kemungkinan. sukarela, Kemungkinan, gitu saya loh. juga kurang Dan tahu. sampai dengan saat ini Ya. tanggal 17 itu tidak ada informasi apapun dari perusahaan kepada Bapak. Tidak ada. Betul gitu loh. Baik. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini adalah bahwa memang ini terjadi intimidasi, kriminalisasi dan juga adanya tekanan untuk menandatangani surat pengunduran diri. Kan seperti itu gitu loh. Bahwasanya padahal ya kan yang seharusnya itu ketika perusahaan itu ingin mem-PHK pekerja itu seharusnya diberitahukan terlebih dahulu minimal 14 hari kerja gitu loh, Ya. agar si pekerja itu mengetahui Betul. gitu loh, ataupun menolak Betul. gitu, ataupun menerima gitu loh, dan itu dikembalikan lagi kepada pekerja. Betul. Gitu loh. Ada nggak pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak bahwa ini akan dilaksanakan adanya PHK Tidak ada. sebelum 10 Juli itu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. pemberitahuan sama sekali. Berarti 10 Juli itu Bapak dinyatakan positif langsung disuruh tanda tangan Betul. sama Pak Ali. Ya. Oke. Baik. Jadi seperti ini. Kebetulan teman-teman yang menonton podcast hari ini, Pak Nur Cahyono ini adalah klien saya yang datang ke tempat saya dan juga mengadukan kepada saya secara kronologis secara lengkap. Akhirnya saya coba untuk menyuruhnya ataupun dilakukan tes ulang secara mandiri. Betul ya? Betul, Pak. Ya kan? Tes ulang secara mandiri. Saya coba untuk tes ulang secara mandiri itu ke klinik, Ya, benar. kemudian ke RSUD, Betul. dan yang terakhir ada ke BNN. Betul. Dan hasilnya itu negatif semua. Negatif semua. Negatif semua. Ini bisa kita buktikan dengan hasil-hasil keterangan dari RSUD, Ya. kemudian ada keterangan dari BNN bahwasannya ada 7 item ataupun 7 golongan Ya. yang memang Bapak dinyatakan itu negatif. Negatif. Di Zoom Negatif. ya, mungkin negatif. Negatif. Ini surat dari BNN, Ya. gitu loh, yang sudah kita buat kemarin ya, tanggal 16. Artinya ada dugaan perusahaan ini mengkriminalisasi Bapak di situ, gitu loh. Ada dugaan dan juga adanya rekayasa hasil urin dari Bapak itu sendiri, gitu loh. Dugaan saya juga untuk menghindarkan yaitu pesangon. Karena kenapa? Kalau seorang pegawai itu ya kan, kalau dia merisenkan diri secara sukarela, dia hanya mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak aja. Ya.
tidak mendapatkan pesangon. Akan tetapi kalau memang di PHK akibat urusan pilot, adanya penundaan utang dan segala macam, Bapak berhak mendapatkan pesangon, kemudian upah penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Betul. Gitu loh. Jadi artinya di sini ada upaya rekayasa ya. Intinya poinnya adalah ada upaya rekayasa untuk memberhentikan Bapak melegalisasi yang namanya surat keterangan hasil tes urin yang dilakukan oleh perusahaan PT Pratama ini melalui Ali dan Popon dengan cara positif, kan seperti itu gitu loh. Oke, baik. Terus keinginan Bapak seperti apa? Saya sebenarnya inginlah hak-hak saya tuh bisa Keluarkan. dikeluarkan seperti hak pesangon saya selama 18 tahun saya bekerja. Terus juga hak-hak saya yang lain-lainnya belum. Selama saya bekerja di situ, sampai saat sekarang tidak ada komunikasi dari pihak perusahaan, manajemen, personalia maupun dari jajarannya. Gitu, Pak. Gitu. Jadi Bapak menginginkan kalau misalnya seandainya memang di PHK ya kan, ya keluarkan hak-haknya. Iya, saya Seperti mau pesangon, keluarkan hak uang saya. penghargaan seperti itu. Gitu loh. Dan juga di sini kebetulan klien saya ini adalah anggota dari Serikat Pekerja Betul. PUK SPSI PT Pratama, betul ya? Betul. Iya kan? Yang iurannya itu diambil per bulannya itu Rp10.000, Betul. langsung auto debit dan dipotong dari gaji ya. Betul. Dan ini ada slip gajinya, ada sama saya semuanya. Terus keterlibatan Serikat Pekerja untuk mendampingi Bapak ada nggak? Nggak ada, pada saat itu nggak ada. Nggak ada. Ya, kemungkinan saya keadaan panik pulang pagi. Seharusnya kan pihak personalia itu memberitahu saya, Pak, apakah mau dikawal serikat atau ditemani serikat? Seharusnya menawarkan. Dan saya keadaan panik, apapun itu saya tidak ada pikiran ke situ, ngeblank. Seharusnya selaku jajaran manajemen personalia tersebut menawarkan untuk ditemani teman-teman serikat atau kawan-kawan serikat, tapi tidak ada pengawalan dari serikat pun. Ada nggak sampai sekarang ini komunikasi dengan Serikat Pekerja kepada Bapak ataupun bentuk dukungan moral dari Serikat Pekerja kepada Bapak? Saya yang menghubungi ketua serikat. Apa jawabannya? Saya yang menghubungi, ada apa bang? Gini. Ada apa? Ya, soal tes urin bang. Katanya. Saya lagi di acara di Oh, ada alasan. Senayan. Nah, pas saya hubungin itu sekitar sore lah, menjelang sore kalau nggak salah. Sore setelah saya habis itu diinterogasi bersama personalia tersebut, saya ngubungin Ketua Nurman SPSI. Pada saat itu dia ada acara juga di Senayan bersama Kapolri atau apa lah, saya kurang jelas. Dan saya menceritakan, mohon maaf ketua ganggu. Iya nggak apa-apa bang, katanya. Saya ceritakan, begini ketua, saya mengenai tes urin nih, hasil saya positif, tapi saya mengajukan kembali sama perusahaan dan tidak bisa, saya harus ke BUMN. Kalau ke BNN. Ya ke BNN. Kalau ke BNN hasilnya positif kembali, maka urusannya pidana. Saya dikatakan begitu. Ya sudah. Habis dari situ saya tanda tangan. Oke, enggak, pertanyaan saya, setelah Bapak tanggal 10 Juli itu dinyatakan di PHK secara sepihak, Betul. ada nggak bentuk dukungan moral dari Serikat Pekerja terhadap Bapak? Nggak ada dukungan modal. Misalnya support lah, ataupun apa, karena bagaimanapun juga Bapak ini kan adalah anggota Serikat Pekerja, ya kan? Dan tanggung jawab Serikat Pekerja terhadap anggotanya, kan seperti itu. Jangan sampai Serikat Pekerja yang seharusnya Betul. mendampingin pekerja gitu loh. Tetapi nyatanya ini sampai dengan detik ini belum ada komunikasi, belum ada bentuk dukungan moral sama sekali dari Serikat Pekerja. Oke, baik gitu loh. Ini catatan untuk PUK Serikat Pekerja SPSI PT Pratama. Saya tekankan sekali lagi pada Anda, ini ada anggota Anda
yang memang posisinya ini dikriminalisasikan oleh perusahaan dengan catatan positif narkoba, padahal setelah kami periksa setelah kami periksa dari RSUD, klinik dan juga BNN semua hasilnya negatif. Saya tekankan sekali lagi, kalau memang kalian tidak bisa memperjuangkan hak karyawan ataupun tidak bisa memperjuangkan anggota Anda sendiri, lebih baik bubarkan saja. Gitu loh. Dan juga uang iuran yang dibayarkan per bulan 10.000 itu harus ada pertanggungjawabannya. Karena bagaimanapun juga itu harus pertanggungjawaban kepada Bapak yang memang saat ini sedang lagi mengalami PHK, gitu loh. Itu harus ada laporan pertanggungjawabannya itu, gitu loh. Terus juga kemudian pada Ali dan Popon selaku personalia dari PT Pratama Abadi Industri, jika ditemukan rekayasa hasil dari pemeriksaan tes urin yang dinyatakan positif ini, kalau misal ditemukan rekayasa, saya akan laporkan Popon dan Ali dan pihak manajemen itu secara pidana. Karena memang itu sudah tertulis di pasal 263 bahwa ada pemalsuan dokumen, surat, dan sebagainya agar menguntungkan diri sendiri ataupun seolah-olah surat itu adalah benar. Padahal kita sudah punya bukti kuat bahwa ini ada surat dari BNN yang dinyatakan negatif terhadap narkoba. Ini ada 7 item yang dinyatakan negatif terhadap narkoba. Jadi sekali lagi, pertama kepada Ali dan Popon, ketika nanti saya temukan adanya rekayasa, saya akan laporkan Anda secara pidana. Yang kedua adalah serikat pekerja. Ketika Anda tidak bisa mendampingi ataupun tidak bisa membela hak karyawan anggota Anda sendiri, lebih baik kalian bubarkan aja. Tidak ada fungsinya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali Anda itu. Gitu. Begitu Pak ya? Ya. Kira-kira. Ini Bapak Nur Cahyo ini sudah 18 tahun mengabdi bekerja di perusahaan PT Pratama, gitu loh. Yang seharusnya mendapatkan penghargaan ataupun mendapatkan perlindungan hukum dan sebagainya dari serikat pekerja juga, terutama, kayak gitu. Pertanyaan saya terakhir, ya kan, selama Bapak 18 tahun bekerja di PT Pratama, Bapak pernah nggak mendapatkan SP1, SP2 atau SP3 melakukan kesalahan? Belum pernah sama sekali. Belum pernah Dari sama sekali. awal saya masuk sampai hari ini terakhir saya kerja 10 Juli belum pernah. Oke, belum pernah. Jadi Bapak belum pernah melakukan kesalahan ya, Belum. ya kan? Ataupun di SP belum pernah gitu ya. Oke. Jadi ini bener-bener pertama kali Bapak ya kan selama 18 tahun mengabdi tiba-tiba langsung di PHK secara sepihak begitu aja gitu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah pertama, saya tekankan sekali lagi kepada Ali dan Popon, ketika adanya rekayasa hasil keterangan dari tes urin Bapak Nur Cahyo, saya akan laporkan secara pidana. Oke? Dan juga yang terakhir, kalau misalnya seandainya serikat pekerja tidak bisa melaksanakan tugas fungsi dengan baik dan juga tidak bisa mendampingin Bapak Nur Cahyo gitu loh, lebih baik kalian bubarkan aja. Tidak ada fungsinya sama sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini terakhir terjadi kepada Bapak Nur Cahyo dan juga tidak terjadi kepada karyawan-karyawan lainnya. Betul. Mungkin itu saja dari saya. Salam penegakan hukum, salam keadilan dari saya Tawakal Law Firm bersama Bapak Nur Cahyo dan juga Mbak Nanda Latifatul Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.